Ada pertanyaan, Ustazah bagaimana cara bermimpi Nabi Muhammad? Saya sampaikan padanya, saya dapat memberitahumu cara-cara yang saya dengar dari para ulama-ulama tentang tips untuk dapat bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada bukunya, bahkan ada kitabnya, cara bermimpi Nabi Muhammad, dikumpulkan oleh orang-orang saleh. Dan saya bisa memberitahumu sebagiannya. Akan tetapi kalau kamu tanya sama saya tidak mengamalkan hal-hal yang semacam itu. Bahkan saya tidak merasa punya keberanian, tidak merasa punya kelayakan dan kepantasan untuk meminta kepada Allah, ya Allah saya pengen mimpi Nabi Muhammad. Ya Allah perlihatkan kepada saya, pertemukan saya dengan Nabi Muhammad di dunia. Kenapa gitu? Saya takut. Saya ngeri sama kejahatan hawa nafsu saya sendiri. Saya ngeri sama kejahatan hawa nafsu saya sendiri. Saya takut habis selesai mimpi, saya jadi merasa bahwasanya di akhirat nanti saya pasti akan ada di belakang benderanya Nabi Muhammad. Sebab bukankah Nabi Muhammad mengatakan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha, siapa yang pernah bermimpi melihat aku di dunia, maka dia akan berjumpa denganku secara nyata. Saya takut hawa nafsu saya kemudian mengelabui saya bahwa saya adalah orang yang pantas untuk itu, padahal kenyataannya tidak begitu. Saya tahu siapa saya. Saya tahu seperti apa aib-aib saya. Saya tahu seperti apa dosa-dosa saya. Saya bukan orang yang pantas untuk itu. Saya takut. Hawa nafsu saya membuat saya merasa bahwa saya adalah seseorang yang tercinta di hadapan baginda. Padahal kenyataannya tidak demikian adanya. Enggak apa-apa. Biarkan di dunia tertatih-tatih untuk mendekat. Biarkan di dunia jatuh bangun untuk bisa merapat. Biarkan di dunia mengemis-ngemis syafaat. Biarkan meski di dunia tak pernah dianugerahkan Allah dapat berjumpa meskipun hanya dalam mimpi. Selagi semoga di akhirat nanti kita ada dalam barisan orang-orang itu. Umat yang kelak akan diperkenankan memandang wajah Nabi Muhammad. Umat yang kelak tangannya akan bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad. Mencium tangannya di akhirat, amin. Memandang wajahnya di akhirat, amin. Mendengar suaranya di akhirat, amin. Mencium wanginya di akhirat. Mengucapkan salam langsung di hadapannya di akhirat, amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan sampai tertipu hanya karena kamu sudah pernah melihat. Jangan pernah tertipu jika bahkan kamu di dunia pernah berkhidmat kepada orang-orang mulia.
kamu bukan termasuk di antara mereka. Kecuali jika amal ibadahmu tidak jauh dari amal ibadah mereka. Kecuali jika kamu menjauhi dosa sebagaimana mereka juga menjauhi dosa. Kecuali jika akhlakmu mirip dengan akhlak mereka. Kecuali jika hatimu, rasa hati yang ada di dalam dirimu juga mirip dengan rasa hati mereka. Itu yang harusnya kita minta. Itu yang harusnya kita minta. Wal mulazamah li taatillah. Kamu jauhin ketaatan, kamu jauhin amal soleh, kamu tidak menetapi taat kepada Allah, akan tetapi hanya karena kamu berjumpa dengan mereka, hanya karena kamu berkhidmah kepada mereka, kamu merasa bahwasanya kamu telah menjadi bagian dari mereka. Itu tertipunya ahli-ahli maksiat. Para pendosa banyak tertipu karena hal-hal yang semacam ini. Wa anwa'ul ghurur katsirah kama taqaddam. Tertipu ini macamnya banyak banget sebagaimana telah disampaikan, telah saya sampaikan. Wala yunajji minha illa ruju'. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari ghurur, dari ketertipuan. Illa ruju' ilallah, kecuali dengan senantiasa kembali kepada Allah. Wal ittikal ala mahdi fadlih wa karamih, dan bertawakal, menyerahkan diri seutuhnya, berharap hanya kepada anugerah dan kedermawanan Allah. Ma'al hazm wal ihtiyat wat tashmir fi ta'atih, bersama dengan semangat dan berhati-hati, wat tashmir, bergegas, fi ta'atih, dalam melaksanakan taat kepada Allah, wal jid wal ijtihad fi ibadatih, sungguh-sungguh dan berjuang dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'ajtinab maksiatih, dan bersama dengan menjauhi kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukur lahu ala dzalik, dan dengan mensyukuri atas hal tersebut, ma'al i'tiraf bi ghayatit taqsir anil qiyam bi aqalli syai'in min wajibi haqqih, bersama dengan hatinya merasa bahwa dirinya masih sangat sembrono dalam melaksanakan hal tersedikit dari kewajiban melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a mulazamatil inkisar, dan juga hatimu itu jagain agar senantiasa dalam inkisar, dalam patah hati, merasa diri enggak pantas, merasa diri enggak layak, putus cinta, inkisar. Wa nihayatil iftigar ilaih, dan juga merasa dirinya sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adawamit tadarru' wad du'a, biar enggak tertipu, kamu juga harus senantiasa merendahkan diri kepada Allah, munajat kepada Allah. Ya Allah tolong bimbing, ya Allah tolong bimbing, ya Allah tolong bimbing. Perasaan merasa diri sesiapa itu sangat berbahaya teman-teman, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Makanya kalau lagi dikasih hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup,
Semoga itu adalah jadi cara Allah untuk menjadikanmu tak lagi sombong sewaktu hidup di dunia ini. Kalau kamu, suamimu berpaling hati, hatimu kan kayak gak terima tuh. Sampaikan pada hatimu, mungkin ini adalah cara Allah untuk mendidik hati saya, mengingatkan saya bahwa saya bukan sesiapa. Bahkan mendapatkan cinta manusia saja kita tidak layak. Bagaimana pula dengan mendapatkan cintanya Allah? Bahkan manusia yang saya sudah bersama dengannya berbagi suka duka bertahun-tahun lamanya dapat meninggalkan saya. Bukankah Allah pun dapat melakukannya? Kalau kamu lagi dikasih sakit, semoga itu jadi sarana untuk mengembalikanmu kepada kerendahan diri. Bahwa ternyata kita bukan sesiapa. Bahwa ternyata kita tidak dapat melakukan apa-apa. Anak lagi bandel, diajakin sholat susah, nggak denger ucapan-ucapanmu. Jadikan itu sebagai sarana untuk ingkisar. Sarana buat merendahkan hati, buat merendahkan diri. Ya Allah, sama anak aja saya nggak dimuliakan. Sama anak yang sudah saya lahirkan dengan separuh nyawa saya. Segininya aja. Dia tidak memperlakukan saya dengan baik. Ya Allah, saya memang bukan sesiapa. Jika bahkan oleh anak saya sendiri, saya tidak dimuliakan. Bukankah saya memang tidak layak dimuliakan oleh siapapun, termasuk Engkau ya Allah. Jangan-jangan memang saya adalah orang yang hina karena banyaknya dosa-dosa saya. Saat teman-temanmu meninggalkanmu, sahabat-sahabatmu meninggalkanmu, jadikan itu sebagai sarana pembelajaran bagi hatimu. Ingatkan terus dirimu, kamu memang bukan sesiapa. Kamu memang bukan siapa-siapa. Kamu memang bukan siapa-siapa. Siapapun dapat meninggalkan kita. Kita memang pantas kok. Segala dosa-dosa kita, aib-aib kita pantas buat kita ditinggalin. Ya Allah, serem banget. Ya Allah, maaf ya Allah. Meski sesiapapun meninggalkanku, jangan Engkau meninggalkanku ya Allah. Hidup baru bisa dapat pelajaran-pelajarannya ketika kamu senantiasa mengembalikannya kepada Allah. Enggak, masalahnya bukan antara kamu sama suamimu. Masalahnya urusan antara kamu sama Allah. Masalahmu bukan antaramu dengan teman-temanmu. Masalahmu antara kamu sama. Masalahmu bukan antaramu dengan anakmu. Bukan masalah antaramu sama saudaramu. Bahkan bukan masalah antara kamu sama badanmu ketika kamu dikasih sakit. Masalahmu adalah antara kamu sama Allah. Jalla jalaluhu wa ta'ala al-dhamatu. Tetaplah merunduk, tetaplah merunduk. Tetaplah rendah hati. Meskipun teman-teman, yang bisa rendah hati, yang bisa tawadhu, itu orang-orang soleh. Kalau kita nih namanya bukan rendah hati, namanya tahu diri. Rendah hati itu kan meletakkan
meletakkan diri lebih rendah daripada posisi yang sebenarnya. Nah, kamu tahu dari mana kalau kamu melakukan itu lebih rendah daripada posisi yang sebenarnya? Jika posisi yang sebenarnya untukmu adalah neraka, bukankah perlakuan orang seperti apapun kepadamu masih lebih bagus daripada posisi yang sebenarnya? Jika posisimu yang sebenarnya yang pantas untukmu adalah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah siksa kelak di hari akhirat nanti, bukankah apa yang kamu anggap sebagai hal yang tidak menyenangkan di dunia masih lebih baik daripada posisi dirimu yang sesungguhnya? Karenanya yang tawadhu itu Nabi Muhammad, tempat aslinya di Firdausul A'la, akan tetapi beliau ketika hidup di dunia dilempari dengan batu kerikil oleh anak-anak kecil dan budak-budak. Itu tawadhu namanya. Itu tawadhu namanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai baju tambalan waktu hidup di dunia. 3 hari 3 malam gak makan apa-apa sampai harus mengganjal dengan batu perutnya. Itu tawadhu namanya, teman-teman saudaraku sekalian. Karena tempat beliau yang sejatinya adalah surga. Bahkan surga tak tercipta kecuali karenanya. Bahkan di pintunya terdapat namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawadhu, jangan-jangan bukan tawadhu, akan tetapi tahu diri. Karena semerendah apapun kita di atas muka bumi ini, bisa jadi posisi yang sesungguhnya lebih rendah daripada itu. Merunduklah terus, belajarlah untuk terus menunduk. Belajarlah terus untuk jadi hamba yang tahu diri, insya ma'adawami tadarru' wa du'a, sambil terus-terusan merendahkan dirimu kepada Allah, wa du'a, banyakin doa. Doamu jangan pernah jadikan hanya sekedar, sebab itulah yang paling kamu perlukan. Doa bagi kita tak pernah hanya sekedar, itu adalah semua yang kita perlukan. Doa, meminta doa sama orang, minta didoakan oleh orang lain. Doa, terus doa. Diem-diem hatinya berdoa, ngelihat apapun berdoa, ngelihat siapapun berdoa. Kalau lihat orang soleh berdoa, ya Allah, solehahkan saya seperti Engkau mensolehahkan dia. Kalau ngelihat ahli maksiat berdoa, ya Allah berikanlah hidayah-Mu untukku dan untuknya. Karena dia berbuat dosa, tapi saya juga gak kurang-kurang dosanya, ya Allah. Dia buka-buka aurat, iya benar itu dosa. Akan tetapi saya membuka-buka aib orang dengan lisan saya, berghibah dengan lisan saya, bukankah itu adalah dosa yang gak kalah besarnya daripada membuka aurat? Karenanya tiap ngelihat orang yang berbuat maksiat sekalipun, berbuat dosa seperti apapun, ya Allah karuniakan hidayah untukmu, untuknya, dan untukku, ya Allah. Walazumil istighfar ana al-laili wan nahar, tetaplah memohon ampun pada Allah sepanjang malam, sepanjang siang. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku tak dapat mengerjakan kebaikan apapun melainkan taufik
kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya aku berserah, sebab kepadanya lah aku akan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Mabhatul munjiyat wallahu a'lam bishawab. Tandain tuh pas kita berhentinya di babak baru. Pas maulid. Rahmat Allah banyak banget buat kita. Salah satu dari bentuk rahmatnya Allah, mudah-mudahan disampaikan umur kita sampai jumpa dengan bulan maulid. Amin. Tiap mau masuk maulid, saya ingat ucapan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Bulan yang paling enak buat pendekatan dengan Nabi Muhammad. Bulan yang paling enak buat kenalan sama Nabi Muhammad. Bulan yang paling enak buat PDKT sama Nabi Muhammad. Bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Rabi akbal alaina marhaban bir Rabi. Rabi'una dzikruh manjahuh ladayya manjahuh ladallahi wasi'. Rabiul Awal segera datang kepada kita. Rabiul Awal adalah bulan yang mengingatkan kita kepada sosok agung, pemilik derajat tertinggi di sisi Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya berulang kali menceritakan padamu pelajaran besar yang saya dapat dari Hubabah Bahiyah alaiha ridwanallah wa nawwarallah darihaha. Semoga Allah mencahayai kubur beliau insyaallah. Kuburnya diziarahi orang di kota Salalah Umman. Orang-orang yang datang ke Salalah, laki maupun perempuan, akan berziarah ke makam wanita mulia ini, wanita agung ini, Bahiyah, keagungan, kemegahan, seindah namanya. Ibadah beliau indah, hati beliau megah, makmur, indah dengan segala keindahan-keindahan yang tidak terlihat mata manusia. Wanita besar teman-teman, seorang perempuan besar. Hubabah Nur, guru kita semua, sering mengatakan bahwa Hubabah Bahiyah ada satu atau bahkan perempuan paling berpengaruh dalam kehidupan beliau. Hubabah Bahiyah, perempuan paling berpengaruh dalam kehidupan beliau. Saya pun juga dapatlah mengatakan hal yang sama. Bahwa Hubabah Bahiyah mengajarkan kepada saya banyak hal tentang cara berlaku sebagai seorang manusia. Tawadhu luar biasa. Itu orang yang muliain bukan cuma orang awam. Ulama-ulama, orang-orang hebat dunia banyak berdatangan kepada beliau. Bahkan ratu pada zaman itu. Ibunda dari Sultan Qobus di Oman itu menjadikan Hubabah Bahiyah sebagai salah satu dari gurunya yang setiap bulan dikirimkan sejumlah uang kepada beliau. Tapi Hubabah Bahiyah menolak dunia kayak gak ada harganya. Beliau rumahnya kecil dan saya belum pernah lihat. Karena saya berulang kali
berkata pada beliau, Hubabah, saya mau dong datang ke rumah Hubabah. Gak usah Halimah, kita ketemu di majelis saja. Khair. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah, tangan takdir. Saya kadang suka mikir gitu, bahwa betul rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada saya, sehingga seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya banyak berjumpa dengan orang-orang saleh di atas muka bumi ini. Hubabah Bahiyah itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah, seorang ulama terkemuka dan dikenal sebagai salah satu dari wali min auliyaillah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf pernah mengatakan, ma fi fid dunya mithal Bahiyah. Di atas muka bumi ini enggak ada perempuan setara Hubabah Bahiyah. Saudara sekalian saya muliakan, wanita yang semacam ini rahmat Allah menjadikan saya berjumpa dan cukup dekat dengan beliau. Saya dulu-dulu tuh suka mikir gitu, Allah kok baik banget ya sama saya. Saya yang kayak gini kok bisanya gitu, ketemu deket sama orang-orang mulia. Tapi belakangan ketika saya mulai mengajar, ketika saya mulai menulis buku Bidadari Bumi dan seterusnya, saya tahu sepertinya itu bukan melulu rahmat Allah buat saya, tapi adalah rahmat Allah untukmu. Sebab saya dapat menceritakan kisah-kisah mereka padamu. Sebab saya dapat menceritakan kisah-kisah mereka kepadamu. Dengannya semoga hatimu tersambungkan. Dengannya semoga hatimu kenal cinta kepada orang-orang soleh-solehah. Sehingga di hari akhirat nanti insya Allah, sesudah kamu mengikuti jalan mereka, semoga kelak di hari akhirat kamu dapat ada di dalam rombongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Satu waktu sesudah Ramadan, saya bersama dengan Hubabah Bahiyah sampai dengan bulan haji, dari Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, sampai kami berpisah pada bulan Dzulhijjah. Beliau berangkat menuju tanah suci mengerjakan haji, saya kembali pulang ke Indonesia pada bulan Muharramnya, kemudian tidak kembali lagi ke Tarim untuk belajar. Beberapa bulan sebelum Ramadan pertama saya di Indonesia, yang saya udah mulai ngajar tahun 2004. Sebab tahun 2002 saya menikah, tahun 2003 Ramadannya saya ada di Tarim, balik lagi. Dan itu adalah perjumpaan saya dengan Hubabah Bahiyah. Sesudah itu saya pulang ke Indonesia. Nah pas Ramadan pertama tuh saya di Indonesia, saya ditelepon oleh salah satu dari orang-orang yang dekat dengan Hubabah Bahiyah, diminta untuk datang ke kota Salalah dengan undangan Hubabah Bahiyah untuk saya ngajar. Nah ini kalau bicara ngajar, saya emang dari dulu ngajar teman-teman. Saya emang dari dulu ngajar, karena saya dari dulu belajar. Ini tuh kayak semacam dokter, emang udah lulus terus praktek gitu. Ya kayak gitu aja. Bukan berarti, Ustazah sombong nih, sombong. Emang ada dokter kalau ditanya, dokter udah praktek berapa tahun dok? 20 tahun, sombong. Memang saya ngajar kok gitu. Ya, saya diminta oleh Hubabah Bahiyah untuk datang ke Salalah. Beliau baru aja bikin madras, bikin majelis ta'lim buat kaum ibu, dan saya diminta datang untuk mengajar di sana. Saya datang sebagai pengajar sekaligus sebagai murid yang mendapatkan perintah dari gurunya. Sami'na. Ngajar tiap hari, dikasih jadwal. Saya bikin jadwalnya.
Pagi jam 10 sampai dengan duhur, habis duhur ada majelis lagi, habis itu bubar. Mereka pulang tuh ke rumah masing-masing, persiapkan buka puasa dan seterusnya. Nanti habis Isya kumpul lagi kita. Habis adzan Isya, jelang-jelang kita mengerjakan salat tarawih. Kami kemudian sholat Isya berjamaah, sholat tarawih jamaah, kemudian majelis lagi. Saya ngajar lagi sampai kayak jam 12, jam setengah 1 baru pulang tuh. Besokannya kayak gitu lagi terus selama kurang lebih 2 mingguan. 2 mingguan. Alhamdulillah tiap hari saya ngajar ganti-ganti sesuai dengan pesanan. Mereka minta diajarin apa, saya ajarin aja gitu. Satu hari saya lagi bahas tentang sholat khusyuk. Bapak-bapak ya selalu di samping saya. Saya pakai mic, yang hadir semua perempuan-perempuan. Saya kadang suka ngeliatin, ya Allah, dikumpulkan dengan perempuan-perempuan solehah. Semoga saya menjadi bagian dari mereka. Saya pernah dengar bahwa negara yang paling banyak walinya selain kota Tarim adalah Salalah. Dan saya pernah dengar juga bahwa kebanyakan walinya di Salalah itu perempuan. Gimana tuh coba? Saya diminta ngajar ya ngajar aja gitu. Kayaknya waktu itu juga emang bahasa Arab saya masih bagusan ya, sekarang udah berantakan nih. Tiap hari ngajarnya kan pakai bahasa Indonesia. Ntar kalau saya ngomongnya pakai bahasa Arab kagak ngerti. Berpuluh tahun saya ngajar nggak pernah pakai bahasa Arab, jadinya sekarang bahasa Arab saya udah berantakan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita insya Allah. Satu hari saya lagi ngajar tentang sholat khusyuk. Saya ceritakan kehusyuan sholatnya para wali-walinya Allah. Habib Abu Bakar As-Sakran, beliau dioperasi, dibedah, disiapkan khamr, minuman keras untuk diminum. Sesaat sebelum beliau operasi, beliau tidak mau. Beliau hanya bertanya, buat apa saya harus minum khamr tersebut? Biar engkau tidak berasa sakitnya Tuhan. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, kalau begitu saya tahu kapan saya tidak sadar dan tidak merasakan apapun ketika saya sedang mengerjakan sholat. Operasilah kalau saya lagi sholat. Beliau pun dioperasi, saat itulah beliau sebelum operasi, beliau masuk ke dalam sholat. Itu beliau sholat nggak terasa apapun teman-teman. Sampai selesai operasi, beliau masih berada dalam keadaan sholat. Begitu salam, udah selesai operasinya, beliau malah cuma bilang sama dokter-dokternya, kenapa kalian gak dengerin ucapan saya? Operasiin tadi tuh pas saya lagi sholat. Katanya para dokter, sudah selesai kami lakukan wahai Habib. Sejak itu beliau dapat julukan Abu Bakar As-Sakran. Orang yang mabuk cinta kepada Allah. Sampai mabuk cintanya membuat dia tidak memerlukan minuman yang memabukkan saat beliau harus operasi. Saya ceritain sebelum saya lanjutkan, saya belum lama dioperasi. Dengerin nih pelajaran. Saya dioperasi pagi hari. Sebelum operasi saya baca zikir pagi. Zikir habis subuh saya baca. Alhamdulillah banyak yang udah saya hafal. Jadi meskipun HP-nya diambil, saya udah hafal. Sombong. Enggak. Kebiasaan baca aja, belum tentu diterima juga. Baca tuh saya. Yang saya nggak baca cuman Yasin karena suka kelibet walau nasya.
Walau nasya lamasahna, walau nasya latamasna, kayak bingung-bingung gitu. Jadi saya nggak baca. Habis itu saya masuk ruang operasi, selesai tuh zikiran saya baca. Saya pun diajakin ngobrol sama dokter-dokter sambil masukin anestesi ya, obat bius. Habis itu saya nggak inget lagi kalimat apa yang terakhir mereka tanyakan. Saya pas inget-inget, saya udah nanya jam berapa ini, ternyata jam 5 sore. Masuk ruang operasi jam 5 pagi, keluar jam 5 sore. Padahal dokternya bilang operasinya nggak lama kok, cuma 2 jam. 2 jam dikali 6 ternyata. Teman-teman ikut sekalian, saat saya sadar, saya tanya ini jam berapa? Jam 5. 5 sore Ustazah lama banget di operasinya tadi. Oh, oke. Saya belum sholat duhur, saya belum sholat asar. Jadi saya bilang saya belum sholat. Udah ada bius apa segala macem dan saya nggak punya kekuatan untuk wudhu ataupun sekedar tayamum. Jadilah saya sholat hurmatul waqt. Saya pun mengerjakan sholat. Ya Allah. Saya baca tahiyat kagak kelar-kelar. Saya baca zikir ruku, zikir sujud. Nggak ketemu-ketemu. Saya baca surat-surat pendek, nggak inget-inget kemana-mana ayatnya. Saya baca tahiyat tiba-tiba udah sampai di ya Azimus Sultan ya Qadimal Ihsan. Ntar saya ulangin lagi, saya baca lagi. Sampai kemudian, loh kok sekarang udah di sholawatnya Habib Ali Habsyi, udah kemana-mana saya baca. Ya Allah, ya Allah. Nggak usah percaya kalau saya bilang saya pinter. Tahiyat aja bisa lupa, ya Allah, ya Allah. Betapa ternyata bukan siapa-siapa. Yang saya hafal dengan baik cuman tersisa surat Fatihah. Masih bagus Ustazah katanya. Yang saya baca sampai habis bener tuh cuman sisa surat Fatihah teman-teman. Tapi jangan kamu sombong dulu ya. Masih mendingan saya Ustazah. Belum tentu kamu mungkin yang sisa cuman bismillah. Tuh saya kisahin tentang kisahnya Habib Abu Bakar As-Sakran. Saya ceritakan sama kamu kisah yang tadi itu buat kamu tahu betapa masih jauh bedanya antara diri kita dengan para ulama, para orang-orang soleh, para wali di atas kita. Baina sama wa sumber minyak kayaknya itu ya. Antara langit sampai ke sumber minyak jauhnya. Jadi sekalian saya cerita tuh kisahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Habib Ali, Habibana Ali Zainal Abidin yang sholat rumahnya kebakaran nggak sadar dan banyak kisah-kisah lain. Tiba-tiba aja mic saya nih direbut sama Hubaba Bahia. Hubaba Bahia bilang, "Mus kita ya Halimah, mus kita." Dia bilang nggak gitu, Halimah nggak gitu. Saya liatin Hubaba Bahia. Alhamdulillah hati ini masih sangat merasa bahwa beliau adalah guru saya. Enggak kemudian jadi tersinggung, astagfirullah. Saya loh ini yang jadi ustadzah di sini. Yeah. Bapak Bahia bilang enggak gitu, Halimah enggak gitu. Mik saya direbutnya. Saya bilang, gimana Hubaba? Kamu enggak gitu harusnya bahas nak. Kamu ketinggian. Haula wa salatuhum hum. Kata Hubaba, ya mereka itu ya mereka. Salatnya mereka adalah salatnya mereka. Jauh banget kalau kamu bahas salat khusyuk,
Kemudian kamu memberi misal sholat-sholat mereka itu. Mahma sallaina wahna hawalna, kayak apapun kita berusaha, kayak apapun kita berjuang dalam kehidupan, nggak pernah ada waktunya kita sholat, rumah kita kebakaran, kita nggak sadar. Beliau bilang, andai sholat itu ada tangganya menuju Allah, ada 100 tangganya sholat menuju Allah, yang kamu bahas itu adalah orang di tangga 98, 97. Sementara kita berupaya naik dari tangga 2 menuju tangga 3. Dari tangga 3 naik lagi menuju tangga 4, kemudian merosot ke tangga 1. Jatuh bangun dalam sholat kita. Saya kemudian balik bertanya kepada beliau, pertanyaan seorang murid kepada gurunya. Hubabah, jika memang bukan lewat tangga sholat kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa sampai kepada keridhaan Allah, maka lewat tangga yang manakah kira-kiranya? Hubabah tersenyum, kemudian berkata, ma'ana nabi ya khair nabi. Alhamdulillah, kita punya nabi seindah-indah nabi. Agrabun nasi ilallah, sedekat-dekat manusia di sisi Allah. Ahabbun nasi ilallah, paling tercintanya manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan agrabu makhlukin indallah, sedekat-dekatnya makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada sesiapapun yang dapat menandingi kedekatannya dengan Allah. Tidak, bahkan para malaikat-malaikat sekalipun. Alhamdulillah, kita punya Nabi Muhammad Halimah. Kita punya andalan Nabi Muhammad Halimah. Beliau kemudian berkata, terus-teruslah memanggil-manggil namanya. Terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya. Sebab dia penuh kasih sayang. Sebab dia adalah seorang yang sangat penyayang kepada kita umatnya. Kalau kamu terus-terusan memanggil-manggil namanya, kalau kamu terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya, suatu hari nanti beliau akan menoleh kepadamu, kemudian turun membukakan untukmu pintu, dipapahnya kamu, dibawanya kamu menuju Allah. Pelajaran yang sangat indah, luar biasa. Beruntunglah dirimu, saya waktu jadi murid yang baik. Karena saya kembali bertanya kepada Hubabah Bahiyah, biar kamu kalau dapat keterangan, keterangannya full. Sekalian saya tanyakan kepada sosok wanita solehah ini. Saya sampaikan kepadanya, Hubabah, bagaimana cara saya untuk memanggil-manggil namanya? Bagaimana cara saya untuk terus-terusan mengetuk-ketuk pintunya? Apakah dengan memperbanyak sholawat? Ataukah dengan gemar membaca kitab maulid? Apa yang harus saya lakukan untuk itu? Beliau tersenyum, kemudian berkata, Halimah, pernahkah kamu mencintai seseorang hingga berlinangan air matamu karena rindu padanya? Saya mengangguk. Pernahkah kamu merindukan seseorang hingga gemuruh dadamu, membuat malammu tak dapat tertidur pulas?
hingga kamu senang bercerita tentangnya. Pernahkah kamu merindukan seseorang hingga namanya senantiasa teralun-alun di dalam hatimu? Bangun hingga kembali tidurmu, sedangkan dirinya senantiasa ada dalam hatimu. Saya mengangguk. Kemudian beliau berkata, "Nak, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Ridui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang." Kamu pernah secinta apa sama seseorang? Kamu pernah serindu apa sama seseorang? Orang itu jadikanlah adalah Nabimu Muhammad. Ketika hatimu kenal cinta padanya, ketika hatimu sedang merindukannya, itu adalah ketukan halus tanganmu mengetuk-ketuk pintunya. Itu adalah sapaan dari lisanmu terus menerus memanggil-manggil namanya. Kelak dia akan menoleh dan turun di papahnya dirimu menuju Allah. Diselamatkannya dirimu dari murka Allah. Dimohonkannya untukmu ampunan Allah. Dibimbingnya langkah kakimu menuju surga Allah. Dipastikannya namamu ada dalam daftar umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Pelajaran terbesar, nyaris terbesar dalam kehidupan saya. Dan Habib Umar mengatakan, bulan Rabiul Awal, bulan paling enak buat kita mendekat kepada Nabi Muhammad. Beberapa hari lagi masuk. Jangan sampai terlewat. Yang nyesel yang masuk Rabiul Awal, masuk Rabiul Tsani, keluar masih di tangga yang sama dalam kedekatannya dengan baginda Nabi. Yang nyesel yang sudah dengerin kajian ini, masuk bulan Rabiul Awal, masuk bulan Rabiul Tsani, keluar dari bulan Rabiul Tsani, dan ia masih berada di luar pintu sebab ia belum juga mengetuk-ngetuk pintu itu. Yang menyesal, masuk Rabiul Awal, keluar Rabiul Awal, masuk Rabiul Tsani, keluar Rabiul Tsani, hatinya masih juga isinya sama, dunia lagi. Cinta orang lagi, cinta suami lagi. Tidakkah kamu tertarik untuk mencintai dia yang dari sejak 1400 tahun yang lalu telah mendoakan keselamatan bagimu hingga surga? Tidakkah kamu tertarik untuk jatuh cinta kepada seseorang yang di saat hidupnya di dunia malam-malamnya berisi istighfar untukmu, hingga sekarang di dalam kubur beliau beristighfar bagimu? Wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad terhadap orang mukmin penuh kasih, penuh sayang. Penuh kasih dan enggak tegaan. Yuk deketin Nabi Muhammad.
Ustazah, ini cinta saya nih kayak belum tumbuh gitu Ustazah. Ya udah yuk tumbuhin, belajar buat tumbuhin. Gimana dah caranya? Satu, pelajarin lebih banyak sejarahnya. Dengerin lebih banyak kisah-kisahnya. Dan insya Allah bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani adalah bulan yang enak buat kita dengerin bareng-bareng kisah-kisah dari para daiyah, kisah-kisah dari para penceramah, kisah-kisah dari para ulama-ulama yang menyampaikan tentang apa yang pernah mereka dengar tentang kisahnya baginda Nabi besar Muhammad. Sisanya di waktu yang lain kamu bisa dengarkan. Sekarang alhamdulillah Allah mudahkan, bahkan dari dalam rumahmu sendiri kamu bisa tetap terkoneksi dengan baginda Nabi. Bahkan dari rumahmu sendiri kamu bisa mendengarkan kajian-kajian yang dapat menjadi tangga-tangga mendekatkanmu kepada Nabi, yang dapat menjadi ketukan-ketukan di pintu hatimu, mengetuk pintu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk jangan lewatkan kesempatannya, kenali lebih banyak tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara buku yang saya tulis yang ada banyak mengenai baginda Nabi, ada buku Pilar Cahaya. Coba baca teman-teman. Nih di bulan-bulan sebelum masuk Rabiul Awal atau bahkan di awal-awal Rabiul Awal, baca deh buku itu. Baca. Saya menulisnya dengan sepenuh cinta. Mudah-mudahan dapat meneteskan sedikit cinta di dalam hatimu kepada beliau insya Allah. Melihat Nabi dari cara pandang para sahabat-sahabat mulia Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Dari cara pandang Sayyidah Khadijah, dari cara pandang Sayyidina Abu Bakar, dari cara pandang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari cara pandang Sayyidina Zaid bin Haritha sebagai orang-orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Saudaraku sekalian saya muliakan, pelajari lebih banyak sejarah Nabi Muhammad, itu poin pertama. Poin yang kedua, kamu kepengen lebih dekat dengan Nabi Muhammad, banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Man ahabba syai'an aktsaru min dzikrih. Siapa yang cinta terhadap sesuatu akan memperbanyak menyebut-nyebutnya. Kita kalau cinta pasti senang cerita tentang dia. Pasti senang cerita tentang dia. Pasti senang sebut-sebut namanya. Kalau cinta bakalan senang sebut namanya. Karenanya, yuk di bulan Rabiul Awal banyakin sebut nama Nabi Muhammad. Banyakin sholawatan kepada Nabi Muhammad. Kita niat dari sekarang. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Misalnya tiap hari baca sholawat Fatih 100 kali. Misal selama bulan Rabiul Awal tiap hari mau baca sholawat yang biasa kita baca tuh sebelum ngaji tadi tuh. Sebelum ngaji tadi kan baca salawat. Iya. Nah, baca juga tuh tiap hari selama bulan Rabiul Awal, selama bulan Rabiul Tsani. Apa aja salawat yang kepengen kamu baca. Misalnya tiap hari mau baca kitab salawat dari Dalailul Khairat. Karyanya Sayyidina Syekh Al-Jazuli. Bagus, silahkan. Kamu mau amalkan bacaan-bacaan salawat apapun aja. Saya maunya salawat Ibrahimiyah misalnya. Salawat yang kayak saya baca di waktu sholat. Boleh, silahkan. Ustazah katanya nggak usah pakai bilangan-bilangan tertentu biar nggak jadi ngamalin bid'ah lah. Gak gitu ceritanya teman-teman. Orang memperbanyak tuh jadi susah. Kamu bisa bilang, udah sama apa belum ya sama kemarin kalau kamu nggak pakai bilangan, betul nggak? Ngitungnya bukan buat apa-apa, cuman biar kamu tahu apakah zikirmu sudah seperti yang kamu rencanakan, sudah seperti yang kamu harapkan gitu. Tiap hari bacanya 300 kali, oh baik.
Hari ini baru dapat 250 kan berarti masih kurang 50. Kan begitu? Gitu ya. Insya Allah. Hal ketiga yang bisa kamu lakukan selama bulan Rabiul Awal, ittiba' li syariatih. Periksa lagi dari sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Yang selama ini kamu bengkalaikan, coba untuk lebih peduli lagi. Kita udah tahu makan jangan pakai tangan kiri. Kita udah tahu makan jangan sambil berdiri apalagi jalan. Kita udah tahu. Tapi berapa banyak di antara kita yang melanggar sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Yuk, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani jadi bulan kita lebih mendekat kepada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Masuk rumah kaki kanan, keluarnya kaki. Masuk kamar mandi kaki, keluarnya kaki. Masuk kamar kaki, keluarnya kaki. Siapa yang lebih peduli hal itu darimu selain dirimu sendiri? Yuk, lebih jagain lagi. Lebih jagain lagi. Sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad kayak bangun malam, teman-teman. Kita nggak bisa ibadah malam kayak ibadahnya Nabi Muhammad sekurangnya. Bangun setengah jam sebelum subuh, sholat beberapa rakaat. Di waktu malam dari tahajudmu istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang merupakan bagian dari sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Akhlaknya Nabi belajar buat kita amalkan dalam kehidupan. Cara berbicaranya Nabi Muhammad, Nabi nggak pernah ngomong kasar, Nabi nggak pernah ngomong kotor. Kita coba amalkan dalam kehidupan, insya. Yang terakhir, kalau kamu kepengen bisa mendekat kepada baginda Nabi Muhammad, hadiri majelis-majelis yang di sana dibacakan, di sana dikumpulkan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan adalah majelis-majelis maulid. Niatkan dari sekarang majelis-majelis maulid untuk kamu bisa hadiri. Banyak banget ustazah majelis maulidnya. Saya nggak bisa hadir semuanya. Sekurangnya. Majelis maulid yang kamu perlu hadiri adalah: 1. Majelis maulid yang diadakan di tempat-tempat yang mulia. Seperti makamnya para aulia. Luar Batang, Al-Hawi, Kuitang. Nah itu 3 itu tuh. Sekurangnya 3 itu jangan tinggal. Kemudian lagi yang keduanya majelis maulid yang diadakan di majelis taklim yang biasa kamu hadiri. Begitu bukan? Kamu biasa hadir di majelis mana? Tuh, kalau majelis taklim tersebut mengadakan maulid, jangan gak hadir. Kemudian yang ketiga, majelis maulid yang diadakan oleh guru yang kamu belajar darinya. Kamu ngaji selama ini sama siapa? Nah kalau misalnya dia beliau mengadakan majelis maulid, hadiri. Bahkan bukan hanya hadir, kalau bisa ikut serta untuk bergabung di dalamnya dengan apapun yang kamu mampu. Begitu, jelas? Insya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi jangan lupa hadirnya jangan cuman sekedar badan. Hadirnya bawa juga hati, bawa juga cinta, bawa juga adab di dalam majelis-majelis tersebut. Jangan cuman perkara rebutan duduk di barisan paling depan. Jangan cuman sekedar bangga-banggaan bisa jadi panitia dalam majelis-majelis maulid. Buat bisa foto nemtek. Dijadikan sebagai status. Apaan itu? Nggak gitu. Apalagi di majelis-majelis maulid cuman rebutan.
sama bingkisan, apalagi di majelis maulid. Saya mah paling seneng hadirnya di majelis yang itu tuh. Kenapa? Makanan enak-enak lah. Alhamdulillah kebanyakan majelis maulid sekarang sih, terutama yang saya pimpin, nggak lagi nyediain makanan. Bagus dah, setuju saya. Setuju saya. Insya Allah bisa lebih ikhlas menjalaninya insya Allah. Jadi nggak saling lihat-lihatan dia dapat bingkisan apaan. Begitu ya kan? Alhamdulillah. Udah. Kalau sendiri, ya kan begitu ya? Kalau perlu ustazah, ya ampun dari malam tuh saya datang ya bawa sarapan sendiri. Jangan repotin panitia. Gak ustazah, saya mah gak ngerepotin panitia. Repotin kalau tengah majelis maulid kamu pingsan. Paling pusing tuh saya ngadepinnya. Ayo bismillah, jangan datang gak bawa adab, ya kan? Nah, salah satu dari adabnya gak repotin panitia, gak bikin rusuh majelis, semuanya bawa kabar yang enak, begitu kan ya? Jangan sampai entah apa maksudmu, kamu kemudian malah bawa-bawa. Hati-hati kalau hadir di majelis maulid Ustazah Halimah, hati-hati. Desek-desekan, nanti dorong-dorongan. Kemarin ada pintu yang ayo bawa adab bu, ayo bawa adab bu. Sebab saat kamu hadir di majelis maulid, kamu bukan cuman bawa nama kamu juga bawa nama. Dan bukan hanya bawa nama saya, kamu juga bawa nama guru-guru saya. Kamu juga bawa nama ajaran kita. Kamu juga bawa nama tuh orang Islam tuh. Kalau hadir majelis maulid pada rusuh. Kita nggak mau kayak begitu. Kita nggak mau kayak gitu. Adab, nggak usah dorong-dorongan. Yang duduk di bawah pohon, akan tetapi hatinya bersambung dengan baginda Nabi, penuh cinta dengan baginda Nabi, bisa jadi dipandang oleh Nabi dengan pandangan penuh cinta lebih banyak daripada yang duduk di depan, akan tetapi hatinya tidak tersambung dengan baginda Nabi Muhammad. Ini majelis maulid, ini majelis para pecinta. Dan cinta itu urusan rasa, rasa itu tempatnya di hati. Maka bawalah hatimu di majelis-majelis kami. Bawalah hatimu di majelis-majelis maulid. Bawalah serta rasa cintamu di dalam majelis-majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Karenanya saya sampaikan di sini sebagai permulaan yang insya Allah mudah-mudahan saya berencana mudah-mudahan dikasih sehat, afiat, panjang umur, fitaatillah. Saya akan mengumumkan ini, niat untuk mengumumkan ini di tiap majelis-majelis maulid. Kalau ada yang mau kamu tinggalkan di majelis-majelis, cukup tinggalkan dosa, jangan tinggalkan sampah. Saya sangat serius. Saya sedih teman-teman. Majelis maulid habis kelarnya sampah di mana-mana. Sampai menggunung sampahnya. Kamukah itu orangnya? Nabi kita itu nabi yang sangat mencintai kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yuk, bawa serta sampahnya. Kamu gak lihat saya itu kalau habis selesai majelis, tisu saya bawa pulang. Tisu saya bawa pulang teman-teman. Nih,
Saya bawa pulang. Saya masukin ke tas saya. Meskipun saya yakin pasti akan ada yang bersihin. Apalagi kalau kamu ninggalin tisu, menurut kamu mau suruh siapa bersihin? Hah? Ayo belajar. Belajar buat jaga kebersihan di majelis-majelis kita. Kita jaga adab di majelis-majelis kita, zahir dan batin. Hadir yang wangi, hadir yang rapi. Jangan ganggu orang dengan aroma yang tidak baik. Dengan aroma kamu belum mandi 2 hari. Jangan, ya kan? Sikat gigi, bawa siwak kalau perlu, bersihkan gigimu. Jangan sampai mengganggu orang lain dengan aroma yang kurang enak keluar dari mulutmu itu ataupun dari badanmu itu. Insya Allah. Dah. Tuh kita siap menjalani hari-hari dalam majelis-majelis maulid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan serahkan mic ini kepada Ustazah Khadijah untuk memimpin pembacaan doa. Dan mohon maaf. Seperti yang teman-teman tahu, keadaan belum membaik. Belum baik, sudah membaik tapi belum baik sepenuhnya. Saya minta diberikan jalan untuk bisa saya sampai ke kendaraan. Dan saya juga mohon untuk tidak usah bersalaman. Ya. Cukup dengan saling mendoakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan saya. Mudah-mudahan ada waktu kita dapat bertemu kembali di masa yang akan datang. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau minum enggak? Iya boleh. Tidak sekarang ya? Tidak sekarang. Mau minum enggak? Tadi mana? Udah. Lima, itu kasih sama semua. Mana isinya? Ya, hati-hati. Kita naikkan nanti kita ini saya. Selamat jalan kepada Al-Mukarramah Ustazah Halimah. Mudah-mudahan Allah tambahkan pulihnya, cepat sembuh insya Allah. Sehat, afiat, panjang umur, dapat memberikan kepada kita semuanya pelajaran-pelajaran. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menambah kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat,
kecintaan kepada Nabi dan doa-doanya Ustazah Halimah dikabulkan untuk kita